area pengadilan yang di atas terbukti secara sah. Persidangan ini adalah bentuk pembungkaman kebebasan berekspresi pembela lingkungan, upaya menghambat partisipasi publik, dan pengalihan atas masalah utama di Karimun Jawa, yaitu tambak udang intensif ilegal yang mencemari dan merusak ekosistem Taman Nasional Karimun Jawa, yang kerap dikritik Daniel. Ini benar-benar tidak adil bagi orang-orang yang memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat. Pemerintah yang seharusnya berwenang dan bertanggung jawab dalam melindungi hak-hak masyarakat. Pengawasan dan melakukan penindakan terhadap usaha ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan, malah membiarkan mereka melenggang menguras hak-hak masyarakat terdampak. Sementara aktivis lingkungan seperti Daniel, yang menyuarakan fakta kerusakan yang mengancam kelanjutan Karimun Jawa malah dibungkam dengan dijadikan pesakitan untuk kepentingan para pendukung usaha ilegal. Ini sangat menciderai penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahkan mengabaikan keterangan saksi ahli yang memiliki kompetensi di bidangnya, itu artinya kasus ini memang sudah didesain dari awal tanpa berpedoman asas keadilan. Atau bisa diambil kesimpulan ada dugaan dari catatan kejanggalan-kejanggalan, putusan sudah jadi, waktu persidangan masih berproses. Dan Kawali bersama Koalisi Advokat Pembela Pejuang Lingkungan Hidup akan berkomitmen menuntaskan dan membongkar anomali hukum yang dipertontonkan para oknum penegak hukum di Kabupaten Jepara. Selanjutnya, kami menilai bahwa seharusnya kasus kriminalisasi ini dapat dihentikan dan tidak dilanjutkan sebagaimana surat keputusan bersama nomor 229 tahun 2021 nomor 154 tahun 2021, nomor KB 26, 2021 tentang pedoman implementasi UU ITE yang telah secara jelas dan tegas menyatakan bahwa bukan sebuah delik pidana apabila berbentuk penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan. Selain itu, menurut Bab 6 Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang penanganan perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan menjadi bagian dari memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Maka penuntut umum harus menutup perkara tersebut demi hukum dengan menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan, SKP 2. Pihak kejaksaan juga seharusnya mempertimbangkan keberadaan versi baru UU ITE yang disahkan pada awal Januari 2024. Penggunaan pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 2 UU ITE tahun 2016 sekiranya sudah tidak lagi relevan meskipun kasus Daniel terjadi di tahun 2022 lalu. Unsur-unsur dan limitasi dalam pasal 27A dan pasal 28 ayat 2 dalam UU ITE tahun 2024 seharusnya digunakan oleh jaksa untuk menilai dan melihat kekeliruan dalam kriminalisasi Daniel. Berdasarkan pasal 27 Ajo, pasal 45 ayat 7 UU ITE tahun 2024, penyampaian pernyataan yang dilakukan demi kepentingan umum tidak dapat dipidana. Pun dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE tahun 2024 telah ditentukan kelompok masyarakat mana yang dilindungi oleh pasal tersebut. Dalam hal ini, para pengusaha tambak udang jelas bukanlah bagian dari kelompok yang dilindungi oleh pasal ujaran kebencian. Aparat penegak hukum seyogianya memperhatikan keberadaan ketentuan anti-SLAPP maupun limitasi dalam UU ITE tahun 2024 dalam memproses Daniel dan 3 orang pejuang lingkungan lainnya yang turut ditahan. Melanjutkan aksi kita hari ini di halaman ini, tapi terus berdoa semoga aparat penegak hukum